Makhluk tak kasat mata kerap disebut mendiami satu tempat yang dianggap angker oleh warga sekitar, seperti bangunan tua, gunung, maupun hutan. Seperti kisah berikut yang mengungkap sejumlah misteri dari lokasi berikut ini. Legenda Alas Purwo. Nama Alas Purwo sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Hutan yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa ini, selain dikenal dengan keindahan alamnya, juga terkenal dengan sejuta misteri di dalamnya. Tipe hutan di Alas Purwo merupakan hutan hujan dataran rendah yang didominasi oleh hutan bambu. Sekitar 40% dari total luas hutan yang ada. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas sekitar 43.000 hektar dan terbagi menjadi beberapa zona bagian, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona penyangga. Penduduk setempat percaya Alas Purwo merupakan tempat bersemayamnya para jin seantero Nusantara. Hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang berbagai predikat magis, seperti tempat pesugihan, tempat semedi, dan ritual-ritual lainnya. Di tengah hutan Alas Purwo terdapat sebuah goa yang disebut dengan Goa Istana. Goa ini menjadi goa yang paling sering dikunjungi untuk bertapa atau mencari ilmu gaib. Masyarakat setempat percaya bahwa Goa Istana ini dijaga oleh dua prajurit bangsa jin yang bertubuh besar. Setiap tahunnya ratusan bahkan ribuan orang dari Bali dan Banyuwangi berkunjung ke sebuah pura yang terletak di tengah Alas Purwo. Bahkan banyak juga masyarakat Jawa yang datang ke Alas Purwo untuk bersemedi mencari wangsit atau sekedar melakukan ritual-ritual tertentu. Sehingga banyak yang meyakini Alas Purwo merupakan tempat paling angker di Pulau Jawa. Banyaknya ritual-ritual berbau misteri yang dilakukan di kawasan Alas Purwo tentunya menimbulkan banyak mitos-mitos dan cerita di luar nalar yang beredar. Salah satu mitos yang paling terkenal di Alas Purwo ini adalah mitos mendengar panggilan asing. Jika sewaktu berkunjung ke Alas Purwo dan mendengar suara asing memanggil, maka kalian jangan langsung menoleh ke belakang, karena hal itu konon dipercaya akan membawa malapetaka. Mitosnya orang tersebut bisa dibawa oleh makhluk halus dan tidak dapat diketemukan lagi. Sebuah pengalaman di luar nalar pun pernah dialami oleh Sony, seorang kenek truk pengangkut sayur. Sony adalah orang yang tidak mempercayai hal-hal yang gaib. Dia berpikir orang-orang hanya berhalusinasi atau melebih-lebihkan cerita, termasuk berbagai cerita dan mitos yang beredar mengenai Alas Purwo. Suatu hari Sony ditantang oleh supir truk yang biasa ia dampingi untuk uji nyali di kawasan Alas Purwo. Akhirnya karena tergiur dengan imbalan uang yang akan diberikan sang supir truk, Sony pun menyambangi kawasan Alas Purwo pada malam hari. Sesampainya di daerah Alas Purwo, Sony turun dari mobil dan berkeliling Alas Purwo. Anehnya, Sony yang bersikap sombong ini langsung merasa merinding begitu melangkah semakin dalam ke kawasan hutan ini. Namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya, hingga Sony ingin memancing makhluk tak kasat mata penghuni hutan tersebut untuk muncul di hadapannya. Akhirnya, Sony berpikir untuk buang air sembarangan sambil berkata kotor di daerah hutan tersebut. Sony berpikir kalau buang air sembarangan tanpa permisi biasanya akan berujung kesialan. Saat Sony mulai membuka kancing celananya, Sony mendengar suara mengeram. Sony pun terkejut karena di hadapannya muncul seekor harimau putih yang lebih tinggi daripada dirinya dengan taring panjang dan tajam, menatap Sony penuh amarah.
Di belakang sosok harimau tersebut muncul beberapa makhluk tak kasat mata lainnya yang siap menyergap Sony. Tubuh Sony gemetar sejadi-jadinya dan ia pun terkencing-kencing saking kaget dan takutnya melihat sosok-sosok tersebut. Sony pun hanya bisa meminta ampun dan berdoa agar makhluk-makhluk itu segera pergi dari hadapannya. Misi Sony pun menantang makhluk-makhluk ini berhasil. Namun Sony menjadi kapok dan tidak mau lagi menantang makhluk-makhluk tak kasat mata. Bahkan hadiah yang diberikan sang supir truk tidak jadi ia terima karena ia takut uang itu akan membawa malapetaka baginya. Kisah lainnya di Alas Purwo ini juga pernah dialami oleh Mas Wahyu yang berprofesi sebagai penulis. Saat itu Wahyu dalam perjalanan panjang berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk riset tulisannya. Ia pun memilih beristirahat di salah satu warung di kawasan Alas Purwo ini. Ia merebahkan dirinya di sebuah bangku panjang warung yang hanya seukuran badannya. Dan itu ia pilih sebagai alas tidur. Saat Wahyu hampir memejamkan matanya, tiba-tiba kabut tipis perlahan datang hingga masuk ke warung. Seiring dengan itu, tercium semerbak harum bunga yang begitu kuat. Tak berapa lama terlihat sosok wanita berjalan perlahan masuk ke warung. Dari sudut mata Wahyu terlihat sesosok wanita yang ayu dengan mengenakan kemben dan kain jari. Wanita itu pun menyapa Wahyu dan memanggilnya dengan sebutan Kang Mas. Wanita itu bercerita bahwa ia sudah lama sekali tinggal di Alas Purwo. Wahyu tak sedikit pun menaruh curiga pada sosok wanita ayu ini. Selesai wanita itu bercerita, ia pun pamit dan menghilang ke arah Alas Purwo. Dan Wahyu pun tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Keesokan harinya karena Wahyu tidak kunjung bangun, sang pemilik warung membangunkannya. Pemilik warung itu pun menyeletuk bahwa dirinya telah disambangi oleh sosok gaib penunggu Alas Purwo. Wahyu pun terkejut mengetahui bahwa wanita yang ia temui semalam adalah sosok wanita gaib. Konon, sosok itu dipercaya oleh warga sekitar bernama Gayatri yang dulunya merupakan salah satu istri dari Raja Kerajaan Majapahit. Konon, sosok Gayatri suka mendatangi orang tertentu. Namun ia bukanlah sosok jahat yang sering mengganggu manusia.